hari ini kita lagi sama guest star yang spesial banget tentunya. Siapa lagi kalau bukan Cikaira. Halo Cikaira. Halo semuanya. Halo Vivian dan semua teman-teman yang ada di sini. Nah, Banyak buat banget. kalian yang nggak tahu siapa nih Cikaira ini, ternyata nggak disangka-sangka Cikaira itu ternyata alumni SMAK 1 BPK Penabur Bandung juga loh guys. Dan juga Cikaira itu adalah seorang content creator, influencer, fashion, beauty, lifestyle, pokoknya keren banget. Dan guys, kalau kalian nggak kenal sih keterlaluan ya, soalnya kan kayak Instagramnya udah dicentang biru ya guys. Oh iya, nggak lupa juga aku Insulting ya. mention beberapa bisnis punya Cikaira. Kalian bisa langsung cek via IG-nya, ada Sunday Morning Club, itu bergerak di bidang daily wear, affirmation, ya daily affirmation wear kayak gitu pokoknya. Terus ada Miso Studio juga, dan yang terakhir ada Tokyo Dorinku, itu sih hits banget ya guys pokoknya. Semoga buka di Bandung segera ya. Amin. Wah, itu amin banget sih, Ci. Oke, kita langsung aja nih ya, ngobrol-ngobrol santai. Oke. Nah, Ci, kan Cici alumni SMAK 1 nih ya, Ci. Ada nggak sih, Ci, cerita menarik nih selama SMA di SMAK 1? Aduh, banyak ya cerita menarik, tapi aku takut dimarahin nanti sama Bu Christine. Tenang, tenang. Enggak Gak lah, apa-apa. tapi aku baik kok, ya kan? Waktu coba ditanya ke guru-gurunya. Aku baik kok, waktu SMA aku baik. Tapi yang seru apa ya? Banyak banget sih sejujurnya ya, guys. Kalian buat yang masih SMA, nikmatilah masa SMA sepol-polnya karena setelah dari SMA itu kehidupan dimulai. Jadi kalau misalnya aku boleh mengulang waktu tuh paling enak sebenarnya SMA, masa SMA, karena kita kayak nggak perlu yang terlalu masih bener-bener exploration kan, mencari jati diri. Jadi bertemanlah sama semua orang, tapi yang baik ya maksudnya, bertemanlah sama semua orang, tetap jaga diri, cuman yang pasti mulailah coba hobi-hobi baru, semua tuh dicobain aja nggak apa-apa gitu. Tapi yang seru apa ya? Banyak banget sih. Kayak paling seru kalau misalnya lagi kayak porak gitu nggak sih? Karena kan bebas gitu, terus deh gitu nggak ada pelajaran. Tapi kalau misalnya personally yang momentum banget dulu tuh aku pas ke Bali sih, soalnya kayak sama teman-teman, terus deh gitu pokoknya banyak banget deh apa namanya kayak perintilan cerita-cerita di dalam satu trip kayak panjang gitu. Jadi sangat berkesan. Wah, aku nggak kebagian ke Bali nih, Ci. Oh iya Gara-gara kasihan banget, kasihan banget kalian. iya nih, bisa dibilang ya guys, Cikaira ini udah sukses lah ya. Punya usaha Uh, juga. amin ya, semoga. Amin. Boleh diceritain nggak sih, Ci? Gimana sih, Ci? Kayak awal-awal kepikiran nih buat mulai bisnis, terus kayak motivasinya apa nih, Ci? Untuk kalau bisnis sebenarnya dari dulu tuh kan waktu aku bersyukur banget sih, ini bukan peres ya, tapi aku bersyukur banget aku tuh masuk di SMAK 1 di mana menurut aku yang diajarin tuh bukan cuma secara pelajaran, walaupun secara pelajaran kita bagus, tapi secara kayak apa ya, kayak skill-skill lainnya yang di luar pelajaran tuh kebentuk banget kayak inisiatif. Aku berasanya tuh anak-anak SMAK 1 teman aku yang satu alma mater sama aku tuh kayak inisiatifnya tuh tinggi gitu. Terus aku berasa juga kayak kita tuh dididiknya buat mandiri kan, dulu disuruh cari dana apa, jadi untuk membuat usaha tuh udah ada base-nya gitu, kebiasaan dari pas SMA tuh ini ya apa kayak aku SMP-nya kan juga di K1, jadi kayak SMP SMA tuh udah mulai dibiasain untuk kerja, untuk tahu proses gitu loh. Kalau misalnya kayak dulu tuh kita cari dana yang dari pagi ambil jualan jam 5 pagi ke pasar, terus jual di sekolah kayak gitu-gitu kan itu secara nggak langsung diajarin hardship ya, karena yang namanya membangun bisnis, entrepreneurship itu nggak langsung kayak cuman tinggal jualan happy-happy dapat keuntungan aja gitu loh, tapi justru kita harus mulai dari proses di berapa bulan sebelum mulai jualan aja tuh udah mulai susah-susahan dulu kayak gitu kan. Nah kalau untuk bisnis yang sekarang itu sebenarnya karena aku sendiri personally orangnya tuh suka jualan. Bukan suka jualan ya, aku tuh suka kayak
bikin sesuatu terus kalau ada orang yang bisa menikmati itu aku senang. Sebenarnya bukan masalah yang bikin senang bukan dapat keuntungannya. Of course dapat keuntungannya adalah sesuatu yang beneficial yang kita siapa sih yang menolak gitu. Cuman aku lebih senangnya tuh pas kalau misalnya ada yang menerima, ada yang interested pertama. Misalnya kita ada sebuah produk terus orang interested aja tuh aku merasa kayak yay gitu, kayak pengen tosin gitu loh, kayak berarti kita punya selera yang sama, punya pemikiran, punya ketertarikan yang sama terhadap produk ini gitu loh. Dan berarti produk ini fulfilling either misalnya kalau makanan fulfilling taste palette-nya mereka, atau kalau misalnya sesuatu yang dipakai itu cocok sama mereka gitu loh. Jadi ada kepuasan itu, makanya akhirnya aku bikin bisnis tersebut. Di luar itu juga karena aku merasa aku pengen bikin sesuatu yang lebih sustainable ya, maksudnya dalam waktu jangka panjang itu bisa, mungkin sekarang panjang nih usahanya, tapi nanti kalau udah besar itu bisa lebih kayak jadi passive income, seperti itu sih. Makanya aku mencoba untuk membuat bisnis. Wah, keren banget, bener-bener menginspirasi sih. Ci, ada nggak sih kayak tanggapan nih dari keluarga atau teman-teman terdekat waktu Cici baru mau mulai terjun ke usaha gitu? Sebenarnya ya, ini mungkin aku ada sedikit cerita juga usaha pertama aku kali ya. Jadi dulu tuh, sebenarnya dari SMA aku tuh udah kerja juga kayak part-time gitu sih, kayak serius aku tuh dulu bagiin flyer gitu. Kalau kalian tau gak sih ada Wedding Expo. Wedding Expo dulu tuh, aduh nama tempatnya aku lupa, di hall gede yang di dekat Jalan Riau. Jadi aku tuh kayak magang part-time gitu di seorang fotografer wedding. Jadi aku jaga stand gitu, kayak bagi-bagiin flyernya, terus nanti kalau ada orang masuk tuh kayak aku jelasin paketnya gitu-gitu. Itu pas aku SMA. Nah, jadi kayak apa ya, udah sebenarnya mulainya tuh udah lumayan dari lama gitu. Nah, setelah itu mungkin yang bisa dibilang kayak usaha bener-bener itu tuh aku mencari tuh semua graphic designer dikerjain, pokoknya apapun yang bisa dikerjain aja. Nah, sampai akhirnya mungkin yang bener-bener pekerjaan pertama aku tuh dulu aku punya event organizer di Jakarta setelah kuliah. Nah, dari event organizer itu tuh belajar banyak banget sih yang namanya pertama kali kerja kan ya, jadi masih banyak salah-salah kayak gitu. Wah, keren banget sih. Terus supportif nggak sih kayak orang tuanya kayak wah teman-teman terdekat gitu? Iya, jadi yang dari yang pertama kali job pertama aku itu yang aku build itu kalau untuk teman-teman sebenarnya waktu itu nggak support. Kenapa? Karena bukan nggak support kayak mengecilkan atau apa ya, nggak supportnya tuh lebih ke yang takut ganggu aku kuliah gitu. Which is true, karena dulu akhirnya aku nggak selesaiin studi aku yang sebelumnya, yang fashion design, karena udah kerja ini gitu loh. Terus aku juga waktu itu banyak banget pertimbangannya, tapi akhirnya aku mikir ya udah deh aku mau lanjutin kerja aja. Tapi teman-teman kuliah aku saat itu jadinya tuh nggak mendukung, karena mereka nggak mau aku cabut dong, mereka pengennya aku bareng-bareng sama mereka juga gitu-gitu, apalagi kan kita tinggalnya bareng tuh ngekos, jadi mereka kayak nggak mendukung. Tapi setelah akhirnya lumayan membuahkan gitu 1 tahunan dan aku juga udah memutuskan untuk keluar, baru mereka kayak malah banyak yang kayak menyesal nggak memulai kerja lebih dulu karena begitu lulus pada bingung juga, jadi sekarang mau mulainya tuh dari mana lagi ya, kayak kasarnya jadi kayak aku dapet heads up 1 tahun untuk memulai sesuatu lah gitu. Cuman justru aku bilang ya enggak lah, justru ada plus minusnya, justru karena mereka stay, mereka punya ilmu yang lebih banyak, jadi kalau mau mulai sesuatu ya pasti ilmunya jauh lebih advance daripada aku bilang gitu. Cuman kalau untuk keluarga sih mereka selalu mendukung ya overall, kayak papaku, mamaku tuh orangnya bebas, kayak ya udah deh terserah kamu mau apa gitu. Jadi mereka mendukung sih kalau untuk pekerjaan. Mantap. Nah, Cici kan udah kayak bisnis dari SMA ya bisa dibilang nih, Ci. Sejauh ini ada nggak sih, Ci, kayak tantangan terbesar yang Cici alami gitu? Kayak
wah berat banget nih gitu. Paling berat itu sebenarnya adalah buat aku ya mental sih, mental dalam artian aku tuh orangnya nggak enakan. Jadi sering banget sebenarnya dulu tuh aku suka dibilangin kayak, ya lu sih kayak gitu terlalu sabar, terlalu baik gitu, terlalu kayak ya udahlah nggak apa-apa cuman gini doang gitu. Nah itu tuh adalah sesuatu yang lumayan susah dipatahin saat aku punya bisnis, karena namanya bisnis kan harus profitable kan. Kalau misalnya kita nggak profitable berarti namanya charity atau non-profit organization gitu. Jadi saat aku mau mulai bisnis, misalnya yang IO dulu, aku tuh sering banget awal-awal nggak enak sama klien aku karena aku merasa kayak aku ngambil uang mereka gitu. Jadi misalnya, oh ya ini nanti minta bonus ini dong, aku oh iya udah kasih aja. Soalnya dalam hati aku kayak ya nggak enak juga sih kalau misalnya aku ngambil untungnya. Misalnya ya, let's say rata-rata IO ngambil untungnya, ini aku angkanya asal gitu ya. Misalnya let's say ngambil untungnya 20%. Nanti tuh pas kayak aduh nggak enak ya 20% segini, kan ini angkanya gede, aku kayaknya ini aja deh kayak bonusin ini sampai akhirnya di beberapa event tuh aku kayak nggak untung sama sekali, bahkan ada yang aku nombok gitu loh karena aku misalnya ya tapi ini kalau ditambahin ini bagus banget, aduh nanti kliennya senang gitu. Nah jadi itu justru mungkin yang jarang dibahas karena sebuah tantangan yang jarang dibahas karena nggak semua orang punya traits itu kan. Tapi aku merasa apalagi kayaknya orang Bandung kan lebih slow ya, lebih kayak santai lah, nggak apa-apa lah, udahlah sini dibantuin gitu. Nah aku tuh ada mental itunya. Jadi itu pas aku mulai kerja di Jakarta itu yang lumayan kayak harus dipatahin gitu loh. Bukan dipatahin ya sebenarnya, it's not a bad thing. Cuman when building a company, a business yang supposed to be profitable, ya mental itu harus dihilangkan gitu ya. Maksudnya ya memang kita secara profesional, tapi itu juga yang bikin aku mau untuk mematahkan itu karena aku akhirnya jadi tidak profesional dalam in small cases ya. Maksudnya gini, ada di dalam hati itu namanya manusia ya, udah ngasih tapi di dalam hati tuh minta diapresiasi gitu loh. Jadi aku misalnya udah ngasih bonus, terus misalnya kliennya ada kan kadang-kadang klien yang oh ya kok gini masih agak ribet gitu. Terus aku kayak dalam hati ya, ih kok udah dikasih bonus tahu nggak sih, kok tuh nggak ngambil untung tahu di event ini, kok dia masih jahat ya, kok dia masih ribet. Nah menurut aku itu adalah hal-hal yang tidak profesional dan merefrain akhirnya kenapa aku bisa berpikir seperti itu, karena dari awal aku juga tidak menetapkan diri aku sebagai seorang profesional yang memang punya nih, misalnya kayak oke, rate aku untuk mengurus sebuah event sejumlah ini. Ya, karena aku mengurang-ngurangin itu dengan apa kayak semacam tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, akhirnya aku jadi ngomel sendiri juga gitu. Nah di situ aku mulai belajar apa yang namanya kalau kerja itu ya udah profesional, ada kenapa kita set up price, kenapa kita set up rate kita segini, karena memang itu adalah harga yang ditentukan oleh kita untuk memvalue pekerjaan kita. Dan karena value-nya jelas gitu ya, harganya jelas, apanya jelas, kita juga bekerjanya jadi jelas gitu loh. Jadi harus profesional ya mau nggak mau, memang itu kita yang tentuin kok rate-nya, kita yang tentuin harganya gitu. Benar-benar. Terus waktu Cici sadar gak enakan itu tuh gimana Ci cara apa ya ngatasinnya, kan banyak tuh di antara kita yang suka aduh gak enak nih sama ini, udahlah nggak apa-apa cincai lah, tapi kan sebenarnya kita tuh rugi gitu. Gimana Ci ngatasinnya gitu? Aku tuh banyak dikasih input sama kayak orang-orang di sekitar aku. Jadi misalnya berapa kali, terus belajar juga dari pengalaman kan. Berapa kali misalnya tim aku yang kayaknya nggak bisa kayak gini deh, nanti gini-gini lagi. Atau belajar dari pengalaman deh gitu, kayaknya dulu waktu begini, akhirnya kayaknya dulu waktu dimolosin satu hal dibonusin, akhirnya nambah-nambah deh, jadinya malah nombok gitu-gitu. Nah dari pengalaman akhirnya pasti mau nggak mau berubah sih itu, karena yang aku bilang tadi juga jadi nggak menguntungkan kliennya, aku sok-sok memberi gitu kan, tapi jadinya buat kliennya juga ya walaupun dia mendapatkan sesuatu yang ekstra, tapi akunya jadi kayak kayaknya harusnya nggak begini nih hubungan klien dan IO yang baik gitu loh. Jadi pasti
belajar dari pengalaman. Makanya kalau misalnya dalam bikin usaha, bikin bisnis, masih salah-salah tuh jangan berkecil hati, itu bener banget sih. Walaupun kayaknya klise banget ya kalau misalnya dibilang, jangan menyerah, jangan ini. Tapi beneran, karena itu kayak emang pasti salah. Kayak nggak mungkin nggak salah, justru bersyukur kalau misalnya bikin kesalahan pas awal kerja, terus bikin kesalahan itu, bersyukur itu terjadinya tuh nggak saat lebih besar atau nggak dalam skala yang lebih besar kemudian gitu loh. Karena bisa aja gitu nggak bikin salah saat itu, nanti malah salahnya di kedepannya. Gitu. Ya, ya. Pengalaman penting banget sih. Aku setuju banget sih, Ci. Nah, terus sih ada nggak sih kayak yang memotivasi Cici selama membuka bisnis? Wah, aku karena ini nih jadi tetap semangat gitu. Apa ya? Karena aku tuh gak bisa kalau nggak kerja. Jadi gimana ya? Aku tuh ada kayak happy gitu loh kalau misalnya achieve something. Jadi itu yang keep me going. Terus begitu mungkin keluarga juga ya. Aku tuh suka kalau aku tuh lumayan pengen memberi sesuatu gitu buat keluarga aku, dan aku ngerasanya kalau misalnya aku bekerja dan aku bisa provide untuk keluarga aku tuh itu lebih dari cukup gitu. Jadi itu yang jadi motivasi terbesar sih. Wah, mantap banget guys. Itu bisa banget ya teman-teman dicontoh ya untuk keluarga. Poin penting. Keluarga. Lalu kan Cici juga sebagai konten kreator ya, aku nonton di YouTube-nya. Aku setia banget nungguin. Boleh dong Ci di-share kayak tips and trick manajemen waktu kan. Kita tuh biasa anak SMA suka kewalahan, ini itu gitu Ci. Aduh, manajemen waktu aku, ini kan ada tim aku ya, ada Trisha. Kita kayak setiap hari tuh kayak harus kerjain apa ya, kayak gitu sih sebenarnya. Karena juga aku kan kuliah lagi, jadi emang kayak bagi waktunya tuh lumayan kayak rasanya kalau bisa membelah diri, aku mau membelah diri. Cuman yang pasti yang aku juga masih belajar ya, tapi yang pasti aku rasa paling ngaruh itu pertama adalah tidak procrastinate. Ya, Itu betul. itu aku kayak ngomong sama diri sendiri juga ya. Sama. Soalnya kadang-kadang tuh kita ada pembelaan kayak sebagai orang yang perfeksionis. Kadang aku tuh membela procrastination aku dengan hal sugarcoat my procrastination. Jadi aku kayak, enggak, aku tuh bukan procrastinate, aku tuh perfeksionis. Jadi aku tuh nggak lakuin sekarang, karena aku tahu kalau misalnya nanti hari apa tuh ya, aku pergi ke tempat yang lebih bagus, jadi bisa ini dengan lebih bagus. Misalnya, let's say gitu ya, misalnya bisa foto dengan lebih bagus tuh nanti di tempat itu, jadi nggak usah foto hari ini gitu. Sedangkan kan pekerjaan aku memang take content ya, take foto misalnya gitu. Atau kayak, kayaknya nggak usah bikin ini sekarang deh, soalnya aku yakin nanti aku bisa achieve produk yang lebih bagus kalau misalnya minggu depan, gitu-gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam sebuah bisnis itu adalah timing. Jujur ya, setelah menjalani. Itu tuh paling penting, timing banget. Apalagi kayak misalnya kayak gini, COVID gini ya, itu tuh aku lihat banget banyak bisnis orang, banyak teman-teman aku juga yang bikin usaha, timing itu lebih penting even daripada good products. Nowadays ya, di waktu yang kayak bener-bener sekarang kan kayak fluktuatif banget, kita nggak tahu besok tiba-tiba tuh ada apa gitu. Nah, timing tuh memegang peranan penting, makanya itu juga kalau papaku punya quotes. Papaku tuh Wah, banyak apa tuh? quotes-quotes unik, tapi papaku pernah kasih tahu aku, dia bilang sebenarnya tuh keberuntungan, kayak yang orang bilang lucky, luck, hoki, itu tuh bukan semata-mata kayak dia hoki aja, enggak, tapi biasanya itu dia siap di saat timingnya pas gitu. Jadi kamu tuh harus selalu siap, makanya begitu ketemu sama timingnya, and then it becomes luck gitu. Jadinya kesannya kayak beruntung banget ya dia jualan masker tiba-tiba pandemi. Ya sebenarnya kan dia memang jualan masker, dia siap jualan masker gitu loh, tiba-tiba pandemi itu saat timingnya berjalan dia udah siap duluan gitu. Contohnya ya. Nah, seperti itu sih. Jadi jangan procrastinate. Walaupun Sangat sulit memang. terinspirasi karena aku juga suka menunda.
Sama, Ada tugas nggak, Ci? semua. Ya, bener. Ada nggak, Ci, kayak key points nih, kayak titik terang supaya bisnis kita tuh bisa terus naik gitu, terus profit gitu, Ci? Titik terang. Kalau untuk aku sih ya, untuk bisnis naik itu kerjain dulu aja. Itu udah bener-bener nggak ada trik lain, kerjain dulu aja gitu loh. Nggak, karena banyak orang yang punya banyak banget ide, misalnya di otak kayak, gue tahu nih kalau bikin food court yang temanya semua Thai food pasti laku. Tapi nggak dikerjain, akhirnya ada yang orang lain yang kerjain dan jalan, kita kayak, gue juga bisa mikir kayak gitu sih, itu dulu ide, gue juga punya ide kayak gitu, tapi ya yang membedakan yang satu ngerjain, yang satu nggak ngerjain gitu loh. Jadi kerjain aja, dan dalam bikin bisnis, it's not always kayak pasti profitable, pasti naik terus, enggak juga, kadang-kadang bisa turun, dan yang aku rasa harus dipunyain itu adalah, kalau bahasa Sundanya tuh kekeh, ya udah kekeh aja, tetap kerjain aja gitu loh, dan tetap put your 100% effort ya ke dalam apa yang dikerjain itu gitu. Kalau misalnya untuk daily, untuk praktiknya itu kan lebih kayak ke mentality-nya. Kalau untuk ke praktiknya itu menurut aku harus banget rajin lihat dan forecast trend sih. Kayak jangan sampai jadi ngikut terus apa namanya terbelakang gitu. Jadi misalnya udah jalan baru ngikutin trennya, karena itu bakal susah banget untuk keep up-nya. Jadi coba untuk forecast new trends, terus untuk tetap yang namanya bisnis ya, kita tuh ini sebenarnya agak sulit karena aku tuh dulu orangnya super idealis. Jadi aku dulu kayak, enggak, pokoknya aku mau begini, kalau misalnya nggak mau ya udah. Tapi setelah punya bisnis ya nggak bisa kan, kita punya tim, punya karyawan, punya operasional gitu kan. Jadi harus nge-balance gimana yang namanya tetap idealisme kita itu ketemu, kita nggak kecewa sama produk kita, sama service kita, sama apa yang kita tawarin, tapi harus tetap bisa nge-balance gimana si bisnisnya itu sustain as a company ya, as a business gitu, harus tetap profitable gitu. Benar-benar setuju sih aku. Nah, Ci, kan kita tuh kayak masih anak SMA gitu ya, Ci. Kira-kira nih ada nggak sih kayak pola pikir atau mindset nih yang harus ditanam nih dari dulu nih, kayak biar ngejalanin bisnis tuh tetap kayak apa ya? Jangan tiba-tiba udah aja kayak cuman ya musiman gitu. Kalau waktu aku masih SMA, aku sebenarnya ya mungkin ini lebih ke aku share kalau misalnya aku bisa mengulang waktu aku SMA lagi gitu ya. Aku mau ngomong sih sama aku dulu kayak mulai bikin sesuatu dari SMA, karena pengalaman tuh nggak bisa dibohong, nggak bisa diajarin, nggak bisa dibeli. Itu benar-benar ya harus dialami sendiri gitu loh. Jadi tips aku kalau misalnya untuk yang masih pada SMA, mulailah membuat sesuatu dan jangan cepat stop juga, karena ya itu kalau misalnya gagal, misalnya salah, ya bersyukur justru dikasih salahnya tuh pas kerjaan pertama gitu loh. Kalau misalnya nanti udah, let's say misalnya udah gede atau udah kerja buat orang gitu, usahanya udah lebih besar kan, yang at risk dan scale kesalahannya bisa lebih besar lagi kan. Jadi jangan cepet stop sih, jangan. Sebenarnya kalau misalnya ditanya boleh nggak mendingan ganti-ganti nggak ya kalau misalnya mau mulai bikin usaha, bikin A terus belum jalan ganti gitu ya. Menurut aku sebenarnya as long as nggak dijadiin habit ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dijadiin habit yang sampai jadinya akhirnya kerjanya cuma ganti-ganti aja, jangan gitu, karena kalau misalnya ganti-ganti, tabungan experience-nya tuh nggak banyak gitu loh, cuman kayak dikit, bahkan nggak ada gitu loh, karena nggak mulai kan, cuman kayak belum mulai nggak jadi, belum mulai nggak jadi, itu nggak ada experience-nya, jadi cuma buang effort dan buang waktu. Jadi coba aja dijalanin dulu, ya nggak apa-apa kalau misalnya gagal, dicoba lagi, gagal lagi, terus mau ganti, nggak apa-apa, tapi at least you have that experience gitu
tabung-tabung. Iya, benar. Pengalaman benar sih, Ci. Itu guru terbaik. Karena nggak bisa dibeli dan ya benar banget gitu, Ci. Nah, Ci, kalau kayak buat anak-anak nih, kayak kita nih, Ci. Ada nggak sih kayak, gimana nih, aku tuh mau mulai suatu usaha, suatu bisnis, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana gitu, Ci. Kira-kira apa nih yang harus dilakuin pertama? Aku bakal suggest, ini kayaknya udah beda banget zamannya ya kan sama zaman pas Iya. aku dulu SMA. Dulu tuh sangat limited lah kita kalau mau bikin usaha kayaknya bisanya yang tradisional-tradisional ya, dalam artian misalnya ya ambil barang dari mana, jual di mana gitu kan, dan sangat limited lah. Kalau sekarang kan namanya teknologi udah maju banget, komunikasi tuh Iya. kayaknya aku nggak kebayang sih dulu kayak anak SMP sekarang tuh udah bisa kayak bikin jadi dropshipper baju yang kejual ribuan gitu. Aku ada lihat gitu di TikTok anak SMP kelas 3 terus dia kayak aku sekarang dropship baju. Terus dia bilang aku bisa beliin ini buat mama terus kayak beliin mobil. Nah, aku kayak wow keren banget gitu kan. Nah, tapi maksud aku dengan adanya si teknologi itu justru peluang usahanya tuh banyak banget jadinya. Kayak yang tadi aku bilang misalnya tapi aku nggak punya, kan banyak ya kadang yang alasan gitu buat diri kita sendiri. Kita tuh self defense mechanism manusia nomor satu tuh alasan. Betul. Cari alasan kayak tapi aku nggak punya tempat mau taruh di mana kalau jualan gitu kan. Sekarang bisa yang namanya itu dropship, reseller, kita cuman kayak bener-bener on the phone aja kerjanya. Banyak gitu pekerjaan yang dari handphone aja, atau misalnya mau mulai jadi content creator atau mau mulai jadi aktris atau apa, bisa mencoba agar dirinya terdiscover dari sosial media yang udah bermacam-macam jumlahnya, dan kayaknya sekarang tuh banyak ya, maksudnya banyak jalan menuju Romanya tuh banyak. Betul. Kita bisa showcase skill kita, bisa showcase passion kita tuh dengan berbagai platform gitu loh. Jadi menurut aku even more sekarang kalau mau untuk mulai itu cari apa yang emang kalian misalnya kayaknya gue mau nih mulai di sini, dan langsung mulai aja dengan berbagai kemudahan yang udah ada sekarang gitu loh. Pasti there's always something for you. Itu prinsip aku ya. Nggak ada orang yang misalnya kayaknya emang gue mah nggak bisa apa-apa deh, atau kayaknya nggak ada skill, nggak ada apa gitu, nggak ada sih menurut aku. There's always something for you. Even ya misalnya nanti akhirnya ada orang yang memang lebih cocok untuk bekerja sama orang lain, itu tuh nggak salah juga gitu loh. Ada misalnya kayaknya aku mah emang nggak bisa deh bikin usaha, memang nggak ada jiwa entrepreneurnya. Menurut aku kalau kelebihan dia adalah bekerja sama dengan orang lain, coba cari orang yang misalnya bagus di sisi itu, tapi misalnya nggak konsisten atau nggak bisa ngerjain back end office-nya dan lain-lain, dan kamu coba co-found bareng gitu, karena kan pasti setiap orang ada kelebihan kekurangan masing-masing, bisa saling melengkapi gitu. Bener. Wah, belajar banyak banget ya teman-teman hari ini sama Cik Kaira. Nah, oh ya Ci, kita jadi kemarin tuh OSIS udah share Google Form ke kelas-kelas dan aku udah pilih beberapa pertanyaan khusus yang menarik nih. Nah, langsung aja kita bisa langsung tanyain ke Ci Kaira. Oke. Pertanyaan pertama nih, Ci. Gimana nih, Ci, strategi marketing atau mempromosikan produk yang efektif supaya bisa engage banyak orang? Kayaknya ini harus, kalau marketing makin ke sini tuh makin sosial pertama, dan makin natural relate ke orangnya ya, relate ke platform marketingnya. Jadi misalnya kita lihat dulu, kayak kalau Instagram itu tipe orangnya sukanya lihatnya konten seperti apa. Biasanya kan kalau Instagram sukanya yang estetik, yang ala-ala gitu ya bahasanya. Aku nggak tahu ala-ala jelasinnya gimana. Nah, berarti cobalah bikin promosi di Instagramnya itu yang seperti itu. Even nggak usah beda platform deh. Kadang-kadang beda
beda tipe jenisnya di dalam satu platform yang sama aja tuh beda cara promosi. Misalnya feeds, Instagram feed sama story. Kalau story itu harus lebih kayak jualan ya. Itu adalah story itu benar-benar menurut aku salah satu fitur di mana jualan yang paling efektif. Karena kita bisa ngomong lengkap, bisa kasih semua fitur-fiturnya secara lengkap, kayak gitu. Tapi kalau misalnya feeds, let's say, kayaknya kalau misalnya dikasih caption yang kepanjangan, orang malas baca gitu. Orang bakal mau fotonya ya fotonya bagus gitu kan. Karena memang itu yang apa ya, kayak lebih vibes-nya memang lebih gitu loh yang terbentuk saat kita pakai platformnya. Kalau misalnya TikTok itu harus yang membuat orang kayak wow gitu ya nggak sih, sekarang kayak TikTok tuh semua judulnya pasti yang kayak mau kulit dari begini jadi begini, wow, jadi akhirnya stay sampai akhir kayak gitu kan. Jadi pertama ya harus pelajarin platformnya, dan misalnya pelajarin produk kita sendiri ya, of course produknya itu cocoknya target marketnya itu mau dipasarin di seperti apa audiensnya. Nah audience ini itu memakai platform yang kira-kira kita bisa taruh promosi kita tuh paling banyak apa. Misalnya kalau kayak sekarang kan kalau misalnya masih lebih muda-muda cocoknya TikTok. Kalau misalnya justru sekarang kayaknya bapak-bapak ibu-ibu mainnya Instagram ya. Jadi kita bisa differentiate juga tuh mau mulai promosinya di platform yang mana. Nah, dari sana baru dianalisa lagi. Jadi kalau menurut aku jangan sampai asal spend budget marketing gitu. Karena kan apalagi kalau baru mulai kan budget marketing penting banget. Jangan sampai salah asal-asal naruh aja. Iya gitu. Itu sih, dan harus di research banget. Iya, research penting. Setuju saya. Lanjut nih, Ci. Pertanyaan kedua nih. Gimana sih, Ci, cara punya keberanian saat mulai bisnis dan nggak gengsi ataupun malu buat nawarin ke teman-teman? Gimana nggak gengsi ya? Aku nggak gengsi sih untuk nawarin ke teman-teman, karena menurut aku kalau misalnya emang bener-bener mungkin gini ya, saat semakin kita dewasa, ini hard truth, semakin kita dewasa itu circle-nya kan mengecil kan. Jadi mungkin sekarang kayak kalau pas SMA tuh aku kayak temennya ada 1.000 misalnya gitu ya. Nanti pas makin kayak sekarang 10 gitu. Cuman nggak se-ekstrim itu. Tapi maksudnya saat kita makin lama tuh makin akan kelihatan gitu mana yang benar-benar temen yang friends that become family, sama friends yang emang lebih bahasanya mungkin acquaintance ya kalau sekarang jadinya gitu. Kenalan, kita kenal, hubungan kita baik, tapi kalau yang benar-benar temenan gitu, aku expect mereka akan mencoba untuk support aku juga, which aku juga akan selalu mencoba untuk support mereka gitu loh. Itu ya apa ya namanya, bisa dibilang inner circle kita gitu yang namanya teman. Jadi menurut aku nggak perlu gengsi untuk nawarin produk kita ke temen ya, karena dalam hubungan pertemanan yang mature, yang healthy, itu justru kalau ada temen yang bikin sesuatu, nggak usah ditawarin pun harusnya support langsung gitu loh. Kayak aku terharu banget, jadi curhat dikit, aku terharu banget waktu pas dulu aku bikin brand aku, terus aku mau kirimin kan beberapa ke teman-teman aku SPR package. Itu juga salah satu promotional yang sekarang lagi banyak banget dipakai kan, PR package. Dan aku mau kirimin ke teman-teman aku beberapa, terus teman-teman aku ada yang kayak, ih nggak usah dikirimin, gue udah beli gitu. Terus aku kayak, kenapa kalian beli? Terus mereka kayak, iya soalnya lucu mau beli gitu. Jadi kan aku kayak berasa kita nggak perlu gengsi untuk tawarin produk kita ke teman, karena justru temen yang real friends, mereka bakal support kita even before kita tawarin gitu loh. Tapi mungkin kan kadang mereka nggak tahu produknya apa atau apa. Pas kalau misalnya kita tawarin terus respon mereka buruk, jadi malah questioning gitu loh. Kok mereka nggak suportif gitu. Jadi nggak usah gengsi sih kalau untuk nawarin produk ke temen, menurut aku. Dan kitanya pun coba untuk apply the same thing untuk orang-orang di sekitar kita juga gitu. Kalau misalnya memang ada teman yang bikin usaha atau apa, kita dukung, bantuin promosi, bantuin beli gitu untuk awal-awal, kayak gitu sih. Setuju. Karena peran teman tuh penting banget sih, apalagi kan baru banget kan. Terus
wah butuh supporter yang ini gitu. Nah, ya itu Iya. setuju sih. Ya. Nah, Ci, pertanyaan selanjutnya nih, Ci. Aku mau buka bisnis nih, Ci, tapi takut nggak jalan, soalnya budgetnya lumayan. Apa yang harus aku lakuin ya, Ci? Bingung. Bisnisnya bisnis apa ini kayaknya harus Iya. lebih General. lanjut nih Laura, iya. Tapi kalau misalnya yang namanya takut gagal, semua usaha mau besar mau kecil itu pasti ada potensi gagalnya. Dan even usaha yang bisa dibilang misalnya orang ini sih usaha anti gagal misalnya gitu ya, nggak juga, kalau nggak dijalanin dengan baik ya bisa gagal. Itu emang kenyataannya seperti itu. Makanya yang membedakan hasilnya adalah apakah kita kerjain atau enggak gitu. Cuman kalau saran aku sebenarnya kalau untuk misalnya masih SMA, mungkin boleh cari usahanya yang lebih less risk pertama, yang nggak terlalu butuh modal besar ya, karena aku merasanya kita kan belajarnya step by step dulu gitu. Takutnya kalau misalnya udah banyak nih modalnya besar, terus nanti amit-amit ya, bukannya mendoakan, amit-amit misalnya gagal, terus kita jadi trauma, ada kayaknya emang gue nggak cocok deh bikin usaha, ada kayak gitu-gitunya karena yang loss-nya tuh memang besar gitu. Apalagi di zaman yang seperti sekarang yang tadi aku bilang, banyak banget cara untuk memulai usaha tanpa modal bahkan gitu kan ya, Ya. kayak jadi reseller, jadi apa, itu nggak butuh modal terlalu besar. Dan bisa di scale down aja sih. Let's say misalnya kamu passionate about florist, mau jadi florist gitu ya, mau jadi bunga, tapi butuh modalnya besar, harus beli kulkas buat taruh bunga, bla bla. Coba di scale down aja. Apa nih di bidang florist juga masih yang tetap kamu nanti ujungnya, jadi ujungnya tuh tetap gitu, goalnya tetap, tapi cari scale down model bisnisnya yang butuh usahanya nggak terlalu besar dan masih bisa kamu kerjain sekarang gitu. Menurut aku sih ya. Ya, benar. Karena kita sebagai anak SMA tuh, apalagi kita itu ya susah banget cari uang jajan juga nggak dapat gitu ya. Jadi mending coba yang kecil-kecilan dulu. Iya, itu setuju sih, bener, Ci. Nah, terakhir nih, Ci. Gimana nih cara Cici financial planning dan manajemen dalam bisnis? Oke, jadi kalau aku tuh sebenarnya orangnya tuh boros. Itu kayak ya udah emang built in gitu, dari bukan boros ya, aku tuh slow sama uang, bukan, kan ada yang kayak pokoknya aku mau punya tabungan sebanyak-banyaknya gitu. Kalau aku tuh enggak, aku kayak enggak juga lah, kayak ya udahlah kalau menghasilkan uang ya dinikmati loh. Nanti kalau enggak, iya aku tuh dulu prinsipnya kayak gitu dari sejak pertama kali menghasilkan uang gitu ya sendiri. Nggak sih, dari uang jajan pun aku kayak gitu prinsipnya, ya udahlah nanti dikasih lagi. Cuman cuman yang benar-benar bikin aku berubah mindset itu jujur gara-gara COVID kemarin tahun lalu. Itu kan aku lihat, puji Tuhan banget, bersyukur banget, walaupun sempat maksudnya semuanya kan pasti ekonomi semua menurun gitu-gitu, tapi puji Tuhan aku tuh masih ada tabungan dan masih kayak ya udah masih ada pekerjaan, masih bisa kerja gitu. Tapi aku lihat banget gimana bisnis yang kayak itu yang tadi kayak anti gagal gitu, tiba-tiba bisa ke flip upside down banget. Pokoknya semua itu kayak rasanya kayak bumi itu di reset gitu, kayak ting, udah semua tiba-tiba harus menyesuaikan diri dan lain-lain. Karena di situ aku merasa, oh aku harus punya security untuk diri aku sendiri, untuk keluarga aku. Jadi aku akhirnya mulai dari situ tuh yang namanya bener-bener nabung, hemat, investasi. Aku juga agak nyesel sih baru mulai investasi tuh umur-umur segini, udah tua gitu. Aku udah 27. Tapi kalau misalnya kayak dari dulu aku pengen lebih ngerti investasi dan nabungnya tuh di investasi gitu. Yang aman-aman aja dulu ya. Kalau masih awal, jangan yang terlalu high risk. Tapi yang pasti kalau sekarang prinsip aku itu dari apa yang aku hasilin untuk di bisnis ya, yang pasti harus ada itu budget untuk operasional, itu paling pertama. Karena prinsip aku kalau misalnya kita memulai suatu bisnis itu ada hidup orang yang bergantung ya, apalagi kalau misalnya udah nggak part time
pekerjanya tuh ada yang full time, itu kan berarti hidup orang bergantung sama bisnis kita. Jadi kalau misal harus ada tanggung jawab gitu. Jadi buat aku itu yang paling utama. Kasarnya ya, aduh nggak untung tuh nomor sekian. Yang penting karyawan-karyawan gue makan dulu nih. Kalau nggak gimana gitu kan, itu kan tanggung jawab aku gitu. Nah itu pertama. Kedua, ada budget untuk marketing. Itu yang harus kadang-kadang tuh aku juga aku belajarnya learning by doing dan juga lihat langsung gimana kalau brand yang misalnya udah kayak gede banget kasarnya ya, udah nggak butuh promosi lah, dia udah cetak duit, nggak butuh promosi juga udah jalan usahanya. Tapi justru ternyata mereka itu nggak butuh promosi, pun mereka tetap alokasiin budget marketing, dan kalau nggak habis tuh stres. Jadi harus habis gitu loh. Aku banyak kerjasama juga sama brand-brand nih, misalnya yang brand besar, yang international brands, mereka ada budget marketing segini, kalau akhir kuartal itu belum habis, itu dimarahin kayak, ini gimana sih kok nggak dihabisin, berarti salah kerjanya gitu. Jadi dari sana aku belajar emang budget marketing itu wajib ada dan wajib di-spend. Bukan berarti misalnya bisnisnya, karena itu yang bikin akhirnya akan bisa jadi makin besar gitu. Kadang kan kita merasa dari misalnya untung tadinya 10 juta, terus kita budget marketing saat untung 10 juta itu budget marketingnya 3 juta gitu ya. Nah, pas kita untungnya membesar jadi 100 juta, dulu aku pikir, oh ya berarti budget marketingnya tetap 3 juta aja, untungnya lebih banyak loh, jadi 97 juta loh gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata kalau ya the bigger the business is, ya kita juga harus bigger marketing scale-nya gitu, untuk in order untuk expand terus ya, unless emang kayak tipe model bisnisnya yang nggak butuh ekspansi terlalu banyak. Kalau kayak gitu itu udah enak namanya ya kan. Ya cuma marketing sangat-sangat penting sih menurutku. Dan yang pasti harus di dalam bisnis juga harus ada uang emergency, itu yang kayaknya banyak dipusingin sama teman-temanku yang punya bisnis dulu. Pas mulai COVID mereka nggak siapin uang emergency in case hal-hal seperti ini yang besar, yang global gitu terjadi gitu. Makanya akhirnya banyak yang mungkin harus tutup atau harus apa tuh gara-gara itu. Mantap banget ya teman-teman. Hari ini aku pribadi belajar banyak banget dari mulai cara merintis usaha, time management, financial management, dan yang gak kalah pentingnya juga adalah mindset yang harus kita punya saat mau membangun suatu usaha. Nah, terakhir nih Ci, kira-kira nih, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan sama teman-teman dari Buat Smak 1 yang mau mulai merintis usahanya nih Ci? Pesan yang paling kalau boleh ngomong 1 poin doang gitu ya, aku bakal ngomong mulai aja. Pokoknya mulai aja, jatuh aja, gagal aja, nggak apa-apa, jalanin aja, daripada nanti pas misalnya let's say ya umur 30 tahun, terus kayak ya nggak pernah gagal, tapi nggak ngapa-ngapain juga akhirnya gitu loh. Kayak I think that will be the biggest regret kalau misalnya nanti aku udah tua, terus aku kayak, gimana, dulu ya, misalnya me-recall gitu, dulu ya, gini, ya udah gitu loh, ada kegagalan tuh ya udah, tapi daripada nggak ada yang di-recall gitu loh, kayak, gue ngapain aja ya, gitu, kayak, itu menurut aku nggak mau gitu, kayak gitu. Jadi mulai aja, gagal aja nggak apa-apa, kalau misalnya capek aja, nikmatin gitu, semuanya tuh ya harus dijalani dan harus dinikmatin. Pada akhirnya kalau memang pun gagal, at least udah dijalanin, udah dicoba, dan ya coba lagi gitu. Kalau misalnya berhasil, yang kegagalan kecil pun akan jadi kayak lucu sih, jadi cerita lucu gitu. Kayak sekarang, dulu rasanya pas aku waktu event organizing, dimarahin klien tuh rasanya, wah dunia runtuh, rasanya mau nangis gitu. Sekarang, ya dulu gue dimarahin klien ya, gini gitu, kayak ya udah gitu. Jadi malah pengalaman dan cerita lucu kadang-kadang gitu.
Wah, thank you banget ya Cikai udah mau ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga Cici tetap sehat, tetap bahagia selama pandemi ini dan sukses terus ya Ci bisnis dan karirnya. Amin. Semoga pandeminya cepat selesai jadi aku bisa main Amin. ke Smack 1. Hai, thank you for watching ya. Don't forget to like and subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video baru kita. Stay tune. Bye-bye.